Baiklah, saya Nesa Syahrira dengan NIM A1D121005. Di sini saya akan menjelaskan pengertian himpunan, penulisan himpunan, dan contoh himpunan. Yang pertama, pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek-objek atau lambang-lambang yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas, mana yang merupakan anggota himpunan dan mana yang bukan. Dapat didefinisikan dengan jelas, maksudnya adalah dapat ditentukan apakah suatu benda merupakan anggota himpunan yang dimaksud atau bukan. Selanjutnya, penulisan himpunan. Ada 4 cara untuk menyatakan suatu himpunan. Yang pertama, dengan menyebutkan semua anggotanya atau roster, yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurung kurawal dan di antara setiap anggotanya dipisah dengan tanda koma. Cara ini disebut juga dengan tabulasi. Yang kedua, menyebutkan syarat-syarat anggotanya. Cara ini disebut juga cara deskripsi. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan, dengan menuliskan ciri-ciri umum atau sifat-sifat umum role dari anggotanya. Dan yang keempat, himpunan juga dapat disajikan secara grafis atau diagram Venn. Selanjutnya, contoh himpunan. Yang pertama, himpunan berhingga, yang mana himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung. Kedua, himpunan tak hingga, himpunan yang jumlah anggotanya tak dapat dihitung atau tak hingga. Ketiga, himpunan kosong, yang mana himpunannya tidak memiliki anggota sama sekali. Yang keempat, himpunan sama, himpunan yang anggotanya sama. Yang kelima, himpunan ekuivalen, yakni himpunan yang jumlah anggotanya sama. Yang keenam, himpunan semesta, himpunan dari semua unsur yang dibicarakan. Yang ketujuh, himpunan bagian, yakni apabila setiap unsur dalam himpunan B termasuk anggota A, maka B merupakan bagian himpunan A. Yang kedelapan, anggota himpunan, yakni suatu unsur dari suatu himpunan. Baik, saya akan melanjutkan materi contoh himpunan. 9. Himpunan lepas adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan lain. 10. Bukan anggota himpunan adalah unsur ini tidak termasuk dalam himpunan tersebut. 11. Himpunan bilangan caca adalah himpunan bilangan yang anggotanya dimulai dari 0 dan seterusnya. 12. Himpunan bilangan asli adalah himpunan bilangan yang anggotanya dimulai dari bilangan 1 dan seterusnya. 13. Himpunan bilangan genap adalah himpunan yang anggotanya dimulai dari angka 2 dan selalu genap atau habis dibagi 2. 14. Himpunan bilangan ganjil adalah himpunan yang bilangannya tidak habis dibagi 2. 15. Himpunan bilangan prima adalah himpunan bilangan yang memiliki 2 faktor. 16. Himpunan kuadrat bilangan caca adalah himpunan bilangan caca yang anggotanya dipangkatkan 2. Macam-macam himpunan. 1. Himpunan bagian atau subset. 2. Himpunan kosong atau null set. 3. Himpunan semesta. 4. Himpunan berhingga. 5. Himpunan tak berhingga. 6. Himpunan sama atau equal. 7. Himpunan lepas. 8. Himpunan komplement atau complement set. 9. Himpunan equivalen atau equal set. Operasi pada himpunan. 1. Gabungan. Gabungan atau union dari gabungan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. 2. Irisan-irisan atau intersection dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan anggota himpunan B. 3. Komplement himpunan A terhadap himpunan semesta S adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota S bukan anggota A. 4. Selisih-selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan himpunan A dan bukan anggota himpunan B. 5. Beda setangkup. Beda setangkup atau symmetric difference
dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang sifat-sifat operasi pada himpunan. Yang pertama yaitu hukum identitas, yang kedua hukum nol, yang ketiga hukum komplement, yang keempat hukum idempoten adalah sifat operasi himpunan yang menyatakan bahwa anggota gabungan suatu himpunan adalah anggota himpunan itu sendiri, dan anggota irisan suatu himpunan adalah anggota himpunan itu sendiri. Yang kelima yaitu hukum involusi. Yang keenam yaitu hukum penyerapan. Yang ketujuh yaitu hukum komutatif yang merupakan pertukaran tempat pada operasi penjumlahan dan perkalian hasilnya sama. Yang kedelapan hukum asosiatif, di mana hukum asosiatif ini adalah mengelompokkan operasi bilangan dengan urutan yang berbeda. Yang kesembilan yaitu hukum distributif. Hukum distributif ini adalah suatu penggabungan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi terhadap elemen-elemen kombinasi tersebut. Yang ke-10 yaitu hukum De Morgan, yaitu hukum dua pernyataan yang menggambarkan interaksi antara berbagai operasi teori himpunan. Baik, kita masuk ke contoh soalnya. Soalnya yaitu kelas 9C terdiri dari 31 orang siswa. Lalu ada 15 orang siswa yang mengikuti kompetisi matematika. Kemudian ada juga 13 orang siswa yang mengikuti kompetisi IPA. Dan sisanya ada 7 orang siswa yang tidak mengikuti kompetisi apapun. Maka hitunglah berapa banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut. Jawabannya adalah misalkan X ialah banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut. Maka himpunan tersebut dapat digambarkan dengan bentuk diagram pen seperti gambar yang di bawah ini. Maka jumlah dari semua siswa ialah 31 orang. X ditambah 15 dikurang X ditambah 13 dikurang X tambah 7 sama dengan 31. 35 dikurang X sama dengan 31. Dan hasilnya adalah 4. Jadi, banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut ialah sebanyak 4 orang siswa. Mungkin demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.